البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Babul Khamis wal Ishrun, bab yang ke-25, Babus Sholati fil Khifaf, bab sholat di dalam khuf. Tentunya di dalam khuf bukan kitanya tapi kaki kita ya. Iya, kakinya ada di dalam kasut yang menutupi buku lali, menutupi mata kaki. Iya. Sama saja apakah dia betul-betul kasut, yaitu yang dipakai di luar, ataukah stokin yang dipakai di dalam kasutnya itu, intinya menutup mata kaki. Apa yang diinginkan di sini yaitu boleh, tidak disyaratkan untuk kaki itu menempel tanah tatkala sholat, boleh ditutup dengan pakai khuf. Kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus sabi' wa samanun ba'da salasimi'ah, 387. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash qala sami'tu Ibrahim yuhaddits, saya mendengar Ibrahim menyampaikan hadis, an Hammam bin al-Harits qala ra'aitu Jarir bin Abdullah bal, saya melihat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu kencing, summa tawadda, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffai, dan mengusap di atas kedua khufnya, summa qama fasalla, kemudian beliau berdiri seraya melakukan sholat, yaitu tidak yaitu tidak mencuci kaki tapi cukup mengusap. Fasu'il, maka beliau ditanya kenapa berbuat itu. Qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shana'a mithla hadza, saya melihat Nabi SAW berbuat seperti ini. Qala Ibrahim fakana yu'jibuhum, Ibrahim mengatakan hadis ini menggembirakan mereka. Li'anna Jariran kana min akhiri man aslam, karena Jarir termasuk yang terakhir masuk Islam. Baik, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawinya seperti tadi malam Adam, yaitu Adam bin Abi Iyas, beliau adalah Abdul Hasan Al-Baghdadi summa Misri, siqah imam. Qala haddatsana Syu'bah, ini juga sama seperti yang semalam, Abu Bistam Syu'bah ibnul Hajjaj As-Sadusi Al-Wasiti summa Al-Basri Amirul Mu'minin fil hadis abidun. Anil A'mash, beliau dijuluki Mushaf, Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Qala sami'tu Ibrahim yuhaddits, saya mendengar Ibrahim menyampaikan hadis. Beliau adalah Abu Imran Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, tabi'i min sighari tabi'in, dan A'mash min asbatin nasbi Ibrahim, termasuk murid terbaiknya Ibrahim. Baik. An Hammam bin al-Harits, di berbagai literatur tidak disebutkan kunyah beliau, cuma memang terkenal Hammam ibnul Harits An-Nakhai Al-Kufi. Beliau siqatun abid, ahli ibadah, dan beliau dari kalangan tabi'in. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah bebaskanlah saya dari tidur malam kecuali sedikit. Karena apa? Memang beliau sangat rajin ibadah, beliau ingin waktunya untuk ibadah, sehingga sepanjang hidupnya beliau kuat qiyamul lail, zikir dan seterusnya, dan tidak tidur kecuali sebentar, itu pun tidurnya sambil duduk. Ini karomah, bukan karena untuk main game atau apa, tapi memang untuk ibadah sepanjang malam. Rehat cuma sangat sebentar. Ini pertolongan dari alam gaib ya, dari Allah Ta'ala. Ada di dalam biografi ada Hammam ibnu Harits yang lain, yaitu sahabat ahli perang Badar. Jelas bukan itu, tetapi yang ini Hammam ibnu Harits ini yang tabi'in. Jadi di dalam sanad ini ada 3 orang tabi'in. Al-A'mash, beliau Kufi, Ibrahim bin Yazid Kufi juga, Hammam ibnul Harits juga Kufi. Jadi semuanya Kufiyun, 3 orang ini. Baik. Kemudian dan secara umum sanadnya ini adalah apa? Iraqiyun. Karena ada ini Baghdadi, Syu'bah Basri, sisanya adalah Kufi. Jadi semuanya Irak.
Apa yang diceritakan oleh Hammam ibnul Harith? Ra'aitu Jarir bin Abdullah bal. Saya melihat Jarir bin Abdullah, beliau Abu Abdullah al-Bajali al-Yamani. Bajilah itu Yaman. Kencing. Summa tawaddo, kemudian beliau berwudu wa masaha ala khufai, mengusap dua khufnya. Ala yaitu di bagian atas, bukan di bawah. Baik. Dan ini telah kita lewati pembahasan masalah al-masah alal khuf di dalam dalam kitabul wudu. Summa qama fa shalla, kemudian beliau berdiri seraya melakukan salat. Fasuil, kemudian beliau ditanya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabrani, yang bertanya adalah Hammam ibnul Harith. Dalam riwayat yang lain ada beberapa orang yang mengkritik beliau. Bagaimana Anda cuma mengusap khuf, bukan mencuci kaki, kemudian Anda melakukan ini, yaitu apa? Salat. Maka beliau mengatakan ini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hada. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti ini, yaitu boleh tidak mencuci kaki tapi cukup mengusap. Tetapi tentunya sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi melakukan itu apabila sebelum-sebelumnya sudah mencuci kaki, sudah wudhu yang sempurna. Kemudian kakinya ditutup dengan khuf. Nah, setelah itu kalau nanti kencing atau berak, maka apa? Ya tinggal wudhu lagi. Nah, kakinya cukup diusap, khufnya cukup diusap. Sebagian para tabi'in menanyakan kepada Jarir bin Abdullah, apakah ini setelah turunnya ayat tayammum, turunnya ayat wudhu di dalam surat Al-Maidah ataukah sebelum? Karena kalau Anda berwudhu cara seperti ini dalam keadaan sebelum turunnya ayat Al-Maidah, berarti amalan Anda sudah dihapus oleh ayat Al-Maidah yang mewajibkan untuk mencuci kaki. Maka Jarir mengatakan, tidaklah saya masuk Islam kecuali setelah turunnya ayatul wudu. Ayat wudu dalam surat Al-Maidah itu menunjukkan ini sebagai rukhsah. Asal dari wudu adalah mencuci kaki, tetapi boleh juga untuk khufnya itu diusap tanpa perlu mencuci kaki kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Qala Ibrahim mengatakan fakana yu'jibuhum, ini menggembirakan mereka. Hum ini siapa? Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu para ashabu Abdullah bin Mas'ud. Para murid Abdullah bin Mas'ud gembira dengan hadis ini karena ini menguatkan pendapat bahwasanya mengusap khuf itu tidak dihapus, tetapi ini muhkam sampai hari kiamat sebagai keringanan. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Ini bantahan kepada sebagian fuqaha yang mengatakan hadis Jarir ini mansukh, telah dihapus dengan surat Al-Maidah. Dengan alasan apa? Ya, surat Al-Maidah mewajibkan untuk mencuci kaki. Maka Jarir terang-terangan mengatakan, saya masuk Islam itu setelah turunnya Al-Maidah. Dalam riwayat yang lain, Jarir mengatakan, saya melihat Nabi melakukan ini pada waktu haji wada. Berarti apa? Memang ini di akhir hayat Nabi. Jarir masuk Islam menyertai Nabi tidak sampai setahun, Nabi sudah wafat. Jadi memang ini peristiwa di akhir-akhir hayatnya Nabi. Sementara ayat Al-Maidah turunnya kurang lebihnya adalah pada waktu peristiwa Banil Musthalib. Jadi agak awal dibanding dengan peristiwa Jarir. Kesimpulannya apa? Wudhu dengan mencuci kaki itu wajib. Tapi kalau syarat-syarat terpenuhi dalam keadaan kita memakai khuf, boleh cukup mengusap, tidak perlu susah payah melepaskan khufnya itu dan seterusnya. Ini keringanan. Nah, sekarang yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah apa? Sholatnya juga memakai khuf. Ini yang dibahas, bukan masalah mencuci atau mengusap kaki, tapi sholatnya. Cuma di dalam hadis tadi mana lafadznya? Jarir itu sholat memakai khuf, cuma mengatakan apa? Summa qama fa shalla. Kemudian beliau berdiri seraya melakukan sholat. Tidak disebutkan sholatnya melepaskan kaki. Gimana itu? Melepaskan alas kaki ataukah memakai alas kakinya itu tidak disebutkan. Cuma Al-Hafidz mengatakan
Seandainya beliau itu melepaskan alas kakinya, niscaya beliau wajib mencuci kaki. Walaupun ini perlu dibahas panjang lebar sebenarnya. Dan kalau beliau mencuci lagi, niscaya ini dinukilkan oleh para rawinya. Sementara hadis ini datang dari sejumlah tabi'in dari Jarir dalam keadaan tidak disebutkan bahwasanya Jarir mencuci kaki setelah itu, menunjukkan zahirnya Jarir itu memang sholatnya dalam keadaan masih memakai khuf, dan inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari pembahasannya itu. Baik. Dikatakan li'anna Jariran kana min akhiri man aslam, karena Jarir adalah yang paling akhir masuk Islam, termasuk yang paling akhir. Iya, beliau menyertai Nabi hanya beberapa bulan. Masuk Islam pada waktu apa itu tadi? Haji Wada, di akhir hayat Nabi. Haji Wada adalah akhir-akhir tahun 10, yaitu bulan apa? Ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Ya Dzulhijjah lah. Waktu hajinya tepatnya adalah Dzulhijjah. Nabi wafat pada tahun 11, yaitu Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi hanya beberapa bulan saja. Sementara ayat wudu, ayat apa itu tadi? Al-Maidah itu turun jauh sebelum itu. Berarti benarlah bahwasanya hadis Jarir itu tidak dihapus. Dia boleh berlaku sampai hari kiamat, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.